Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Eko. Ya, jadi kita teruskan ya. Seperti janji saya tadi, ada dua bagian ya. Dari apa yang bisa saya highlightkan dari ceramah saya sendiri semalam pada malam Nuzul Quran 1446 Hijriah. Tadi kan kita membahas tentang memposisikan sholat itu sebagai sebuah kebutuhan. Memposisikan kita membaca Al-Quran itu bukan sebagai sebuah kewajiban, tapi menjadi sebuah kenikmatan, menjadi sebuah kesenangan, menjadi sebuah kesukaan. Naik lagi menjadi sebuah kebutuhan. Ya. Beberapa hari lalu televisi BTV dan Berita 1 TV dalam Kultum bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Imam Besar Masjid Istiqlal Andre Guruta Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar Hafizahullah mengatakan alangkah kebangetannya kalau bulan Ramadan ini kita tidak memanfaatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Di waktu-waktu apapun usahakan kita di bulan Ramadan ini membaca Al-Quran. Kalau perlu ditenteng tuh Al-Quran yang mushaf itu. Jangan Al-Quran yang ada di HP. Kalau HP ini kan kemanapun kita pergi kan ngikut. Termasuk mohon maaf ke WC. Ke WC pun ngikut. Ya. Sudah kita lihat bermacam-macam gambar, ya kan? Al-Qur'annya tiba-tiba nongol. Ya nggak elok lah gitu kan. Ya tapi ini terserah Anda mau menafsirkan bagaimana statement dari Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar ini, terserah Anda. Tapi kalau saya mengiyakan apa yang beliau sampaikan. Nah, saya kayak kurang elok gitu loh kalau kita buka Quran setelah HP kita tenteng ke toilet, atau kita lihat gambar-gambar, bahkan mungkin ada potensi kita melihat gambar-gambar yang gak karu-karuan, ya kan? Maka tetap lebih baik kita membawa Quran yang mushaf, yang cetak itu loh. Kan ada kan yang ukurannya lebih kecil, bahkan yang bisa muat di kantong. Ya. Tapi kalau memang kita untuk mempermudah, saya pikir ya kita nggak usah ambil pusing dengan statement dari Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar itu. Meskipun ada benarnya yang beliau sampaikan, ada benarnya. Tapi kalau untuk alasan simplisitas atau kesederhanaan, why not? Ya kita just take it for granted aja, nggak usah terlalu diambil pusing. Tapi kalau sekali lagi saya condong ke arah menyetujui apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, teman-teman semuanya, apa yang saya highlight semalam itu juga tentang membangun keluarga Qurani. Kita sudah bicara semalam tentang bagaimana pola asuh yang Qurani. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Seringkali kita menerjemahkan wasatoh ini dengan tafsir sebagai ada yang mengatakan umat jalan tengah, umat di tengah-tengah, umat pertengahan, umat moderat. Kalau saya lebih condong ke arah umat yang proporsional, ya, tidak berkekurang-kurangan, tidak berlebih-lebihan. Jadi proporsional saja. Itulah. Ada yang mengatakan moderat, nggak apa-apa, ya. Tergantung bagaimana kita memahami konteks dari ayat itu berdasarkan relevansi, situasi dan kondisi pada saat ayat itu diturunkan maupun pada saat sekarang.
Ya. Dari situ saja kesimpulannya adalah ultimate goal dari pola asuh yang Qur'ani itu adalah bukan hanya sekedar menjadikan keluarga itu harmonis bersama dengan Al-Quran, bukan hanya sekedar menjadikan anak itu sebagai penghafal, bukan hanya sekedar pembaca Al-Quran, tapi penghafal Al-Quran. Lebih dari itu. Kenapa saya katakan lebih dari itu? Goal dari pola asuh Qur'ani itu adalah ultimate goalnya, goal paling utama, goal yang paling paripurna itu adalah bagaimana ketika anak itu tak perlu disuruh lagi ketika sholat, ketika baca Al-Quran. Jadi tidak perlu kita ngomong-ngomong, bahkan sampai berteriak-teriak, bertengking-tengking, gedor-gedor pintu, bersiram-siram air, sayang-sayang airnya, ya kan? Anak itu akan bergerak dengan sendirinya untuk sholat. Anak itu akan bergerak dengan sendirinya untuk sholat. Tidak bermalas-malasan, tidak menunda-nunda sholat. Begitu sudah masuk waktu sholat, ditandai dengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Ketika azan sudah berkumandang, otomatis bergerak dia, ambil wudhu, ambil air wudhu, ya, gegas menunaikan salat. Bahkan kalau perlu apa? Salat berjemaah di masjid. Ya. Tambah lagi sedari kecil dibiasakan salat berjemaah di masjid dengan tidak bermain-main bersama kawan-kawannya. Dia berfokus. Bergaul iya, tapi dia salat berjemaah dengan berfokus. Tidak bermain-main, tidak bercanda-canda. Itu ultimate goal dari pola asuh Qur'ani. Sehingga anak itu menjadikan salat itu bukan sebagai sebuah kewajiban, bukan sebagai sebuah mandat, tapi salat dijadikan sebagai sebuah kebutuhan, bukan sekedar keharusan, bukan hanya sekedar kewajiban, tapi sebuah kebutuhan. Itulah ultimate goal dari pola asuh Qur'ani, Quranic parenting. Ya, anak itu, ya, ultimate goalnya adalah sholat tak perlu lagi disuruh-suruh, baca Al-Quran, ngaji tak perlu lagi disuruh-suruh, tak perlu lagi harus diworo-woro, tak perlu lagi harus diomong-omongin, diteriak-teriakin, ditengking-tengingin, bahkan disiram-siram air. Nggak perlu. Dia akan sadar dengan sendirinya bahwa dia akan butuh yang namanya sholat. Dia butuh yang namanya baca Quran. Dia butuh yang namanya zikir. Dia butuh yang namanya berdoa kepada Allah. Dia butuh yang namanya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka daripada itu, ya, dengan sendirinya anak kita akan otomatis akan otomatis semua itu. Jadi kalau orang sudah ada di tahapan ini, ndak sholat itu rasanya tidak nyaman, rasanya gelisah, resah, ya. Nunda sholat itu rasanya dia tidak nyaman, gusar.
Dia mau ketika masuk waktu sholat, dia sholat, ditunaikan. Kenapa? Karena butuh. Sementara mayoritas dari kita masih menganggap sholat itu sebagai sebuah kewajiban. Sholat itu masih hanya sekedar ritual. Baca Al-Quran hanya sekedar ritual. Kalau tidak ritual mingguan, ritual tahunan. Masa iya kita baca Al-Quran cuma bulan Ramadan tok? Masa iya kita baca Al-Quran cuma malam Jumat tok? Atau hari Jumat tok? Malam Jumat Yasinan, hari Jumatnya baca suratul Kahfi. Misalkan. Masa baca Al-Quran cuma seminggu 2 kali? Ya. Yang lebih fatal lagi apa? Setahun sekali. Kapan? Ya bulan Ramadan ini doang. Setelah Ramadan ndak baca Quran lagi. Ini namanya kebelinger bin kebangetan. Ya. Dan sayangnya mayoritas umat Islam di Indonesia statusnya adalah kebelinger bin kebangetan. Gitu. Ya. Coba bayangkan kalau mayoritas saja udah kebelinger bin kebangetan, ya. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Apa yang kita lakukan asal-asalan. Asal sudah ditunaikan kewajiban kita. Dan mentalnya itu mentalitas yang penting. Yang penting gua sholat. Yang penting sudah sholat. Yang penting su baca Quran. Yang penting su berdoa. Yang penting tuh orang puasa. Ya, yang penting tuh orang su puasa. Ya. Yang penting katong su berhaji. Misalkan katong su naik haji. Misalkan. Cuma mentalitas yang penting. Nah, inilah yang menyebabkan kita ini menganggap segala sesuatu yang sifatnya memang adalah sebuah kebutuhan rohani ini kita anggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya, sebagaimana semalam mayoritas dari kita menyambut malam nuzul Quran itu dengan biasa-biasa saja. Sebagaimana mayoritas dari kita umat Islam Indonesia masih menganggap bacaan Al-Quran sebagai bacaan yang biasa-biasa saja. Maaf, saya revisi pernyataan saya. Sebagaimana mayoritas dari kita masih menganggap Al-Quran sebagai bacaan yang biasa-biasa saja. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Ini yang meresahkan. Ini yang menurut saya amat memalukan dan memilukan, pemirsa. Ini yang amat menyedihkan. Ya. Kenapa memalukan? Kenapa menyedihkan? Bagaimana bisa Al-Quran yang notaben 100% firman Allah yang dijaga kesuciannya, yang dijaga keasliannya, kok bisa hanya dianggap sebagai bacaan yang biasa saja? Tidak kita nikmati, tidak kita resapi, tidak kita imani. Kita hanya sekedar mengimaninya doang. Bahwa oh ya kita pegang, bahwa oh ya kita ini pegang Al-Quran. Kita ahlul Quran. Ahlul Quran dari mana? Jujur sedih saya kalau udah begini tuh saya ngomong begini tuh saya udah sedih loh sebenarnya. Ya, saya hisap diri saya sendiri. Mudah-mudahan lah saya nggak termasuk jadi bagian dari itu. Tahu nggak kenapa setiap pagi saya baca surah Waqiah, tiap sore saya baca suratul Mulk? Karena saya butuh.
Ya, semalam kenapa saya murojaah haflah suratul Alaq? Karena saya butuh. Ya, kalau kita nanamin baca Al-Quran sebagai sebuah kebutuhan, gak akan mungkin kita akan punya pandangan Al-Quran adalah bacaan yang biasa saja. Gak akan ada. Gak akan. Justru kalau semakin tahu, semakin sadar bahwa kita butuh yang namanya baca Al-Quran, harusnya kita perlakukan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Al-Quran bukan karya sastra, tapi kesusastraannya bagus. Al-Quran mengandung banyak ilmu pengetahuan, walaupun Al-Quran bukan buku ilmu pengetahuan. Al-Quran mengandung banyak cerita, mengandung banyak kisah, mengandung banyak sejarah, walaupun Al-Quran bukan buku cerita, bukan buku sejarah. Al-Quran mengandung banyak ilmu pengetahuan, sekalipun Al-Quran bukan buku ilmu pengetahuan. Ya, Al-Quran mengandung banyak pedoman, sekalipun Al-Quran itu bukan manual book, tapi Al-Quran itu lebih dari sekedar manual book. Ya, kalau dibilang Al-Quran manual book, iya. Manual book untuk tuntunan hidup kita sebagai umat Islam, sebagai manusia. Ya, banyak kok ayat-ayat Al-Quran setara dengan hudal linnas wal bayyinati minal huda wal furqan di surat-surat lain di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran, tapi makanya Al-Quran itu lebih dari sekedar manual book bagi kita. Makanya jangan kita hanya sekedar menjadi umat yang ritualis, jago di ritual, tetapi jangankan kita gak usah bicara penerapan dulu. Dalam menikmati sholat dan menikmati Al-Quran aja kita masih dalam tahap yang biasa-biasa saja. Ya, naikkan dari yang tadinya hanya sekedar kewajiban menjadi sebuah kebutuhan. Tanamkan rasa butuh baca Quran, tanamkan rasa butuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat dan berdoa kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.